Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan. Alhamdulillah, nih kita ketemu lagi. Saya akan membahas sedikit daripada kegaulan petani walet yang ada di Indonesia seperti saya dulu ya. Kita membahas semuanya, cuman agak panjang ini karena semuanya berkaitan. Ini ada cerita dulu bahwasanya POIT harus besar 4x4, dan kemudian didukung lagi LMB yang harus besar 4x4. Yang jadi masalah bangunan kita ukurannya hanya 4x8. Secara otomatis ruang POIT itu, ruang terjun burung, akan menjadi 4x4 dan inapnya akan menjadi 4x4. Karena LMB pun diwajibkan harus besar, karena itu ibaratnya hal yang terpenting akses burung yang pertama, maka terjadilah adanya pencahayaan yang berlebihan masuk ke ruang inap walaupun sudah dikasih lar. Ini menjadi salah satu masalah petani yang ada di Indonesia. Contohnya saya dulu ya. Jadi untuk mencikapi itu tidak mungkin kita akan mengobrak-ngobrik kembali gedung kita, membobol lagi, memperkecil lagi LMB. Kita memperkecil LMB, pencahayaan dapat, tapi burung akses akan susah. Jadi serba salah sebenarnya di sini. Kemudian kita memperkecil lagi POIT dengan ukuran mungkin 1 meter kali 1 meter atau 2 kali 1 meter, itu akan membuat sulit burung masuk kembali. Jadi yang jadi masalah semuanya berkaitan. Di sini saya menjelaskan harus dari awal karena saya takut nanti petani walet menjadi salah paham. Berarti ukur POIT-nya harus dikecilkan bang? Enggak. Jadi kita mensiasatinya yang hal seperti itu yang sudah terjadi. Misalkan sudah terjadi membangun gedung kita, ya semuanya penting. Semuanya penting. Kembali lagi ya, kembali ke dana, karena ukurannya hanya bisa membuat 4x8. Secara otomatis ya kembali lagi saya bilang, 4 menjadi ruang inap, 4 menjadi ruang putar burung. Yang menjadikan masalah sekarang kita ke pencahayaan yang terjadi. Sehingganya burung yang menginap 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan mungkin sampai sebulan dia akan kabur. Karena kenapa? Setelah dia menginap di situ, pasti akan menentukan tempat posisi dia di mana untuk berproduksi. Ternyata dicarinya tidak ada. Karena LMB udah besar, POIT udah besar, cahayanya masuk ke lar semua, nembus, bahkan nembus ke sirip. Saya pastikan itu. Jadi cara mensiasatinya adalah mau tidak mau harus melakukan tetap penyekatan di dalam ruang yang ukurannya 4x4. Jadi harus disekat menjadi 2 ruangan kembali, yaitu 2x4 menurut saya. Misalkan inapnya 5x5, itu yang bagus menjadikan untuk sekat lorong. Kalau 4x4 untuk perhitungan saya, enaknya bikin aja sekat pintu, seperti yang saya rekomendasikan ya. Nah itu. Jadi ya semuanya berkaitan. Terus petani walet melakukanlah penyekatan di dalam ruang inap. Terjadi lagi kegalauan ya. Apalagi gedung yang suhunya kritis. Maksud saya, gedung suhunya kritis itu posisi maghrib itu sudah 29 derajat. Setelah tanpa disadari nih, nggak tahu, rupanya gedungnya berubah suhunya. Setelah melakukan penyekatan itu pasti akan berubah. Itu yang tidak disadari petani walet. Sehingganya menjadi kegalauan kembali. Lah, disekat juga, penjajaannya dapat tapi kok nggak nginep juga ya, gitu. Makanya untuk petani walet yang melakukan penyekatan, saya mohon untuk kembali lagi melakukan daripada pengecekan suhu. Apalagi yang kritis tadi 29, mungkin maghrib 29, itu setelah menjadi penyekatan di ruang inap, yang inap dalam, yang di dalamnya lagi itu pasti akan menjadi pelonjakan suhu. Akhirnya apakah harus dibongkar lagi? Tidak. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana menurunkan suhu tersebut, karena sifatnya wajib semua. Yang pertama, LMB besar harus wajib. Kemudian ruang putar burung harus wajib. Yang jadi masalah adalah lagi di ruang inap, pencahayaan terlalu banyak. Makanya dilakukan wajib lagi penyekatan dalam. Nah, itu udah wajib ya, dari mulai LMB, POIT, dan ruang inap dalam harus wajib. Kemudian setelah penyekatan dalam, rupanya terjadi pelonjakan suhu tadi. Yang dilakukan ya bukan untuk mengantisipasinya, untuk melakukan perubahan yang wajib-wajib tadi, tapi lakukan saja gimana suhu yang di dalam ruangan yang tidak dapat itu menjadi dapat kembali. Ya,
saya ingatkan kembali untuk petani walet ya. Ya itu harus ya itulah harus kita pikirkan kembali apa yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan petani walet tetap semangat di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi sukses kembali dan semangat, dan harus semangat ya untuk petani walet seluruh Indonesia. Jangan saya mengajak untuk menjadi konsultan gedung sendiri. Jangan bosan-bosan, jangan ada kata menyerah. Karena kenapa? Investasi yang sudah kita bangun, kenapa kita biarkan? Kita akan rugi 2 kali. Ibaratnya kita basah ya basahlah sekalian gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet.